Halo semua, perkenalkan nama saya Salma Revanisa dan di video kali ini aku ingin membahas tentang hubungan bela negara dan ketahanan nasional dari perspektif histori serta apa yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda di zaman sekarang. Ketahanan nasional dan bela negara dapat dipahami melalui perjalanan bangsa Indonesia ketika menghadapi berbagai ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Sejak tahun 1960, Indonesia mulai melakukan kajian serius tentang ketahanan nasional setelah melihat pesatnya penyebaran ideologi komunisme di Asia, termasuk ancaman di Indonesia itu sendiri. Pengalaman menghadapi pemberontakan PKI, ketegangan politik global, dan berbagai tekanan ideologi saat itu membuat bangsa Indonesia menyadari bahwa pentingnya kekuatan nasional itu bukan hanya fisik, tapi juga ideologis, sosial, dan politik. Dari sejarah itulah lahir konsep ketahanan nasional sebagai kemampuan bangsa untuk tetap tangguh dan mampu bertahan dari berbagai ancaman terhadap identitas dan kedaulatan negara. Dari hal tersebut, kita dapat mempelajari bahwa ancaman terhadap negara tidak selalu datang dalam bentuk perang bersenjata, tetapi juga bisa ancaman berupa perpecahan ideologi, konflik sosial, manipulasi informasi, bahkan sampai pengaruh budaya asing yang dapat melemahkan bangsa dari dalam. Kita juga dapat memahami bahwa ketahanan nasional terbentuk dari kesadaran masyarakat itu sendiri, bukan hanya tugas tentara atau pemerintah. Sejarah menunjukkan bahwa ketika rakyat bersatu mempertahankan Pancasila dan NKRI, Indonesia mampu melewati masa-masa kritis tersebut. Nah, sebagai bangsa negara yang muda dan dapat melakukan sesuatu di zaman sekarang, hal yang bisa kita lakukan yang pertama itu adalah memperkuat rasa cinta tanah air dengan bangga terhadap budaya, bahasa, dan produk lokal. Yang kedua itu menjaga persatuan dengan tidak mudah terprovokasi dan termakan hoax dan isu-isu yang memecah belah suatu negara. Yang ketiga, memahami sejarah bangsa agar kita tidak terpengaruhi oleh ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, bijak dalam bersosial media, yaitu dapat menghindari penyebaran ujaran kebencian, fitnah, ataupun provokasi. Yang terakhir itu dapat mengembangkan diri sebagai generasi yang produktif yang berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Nah, melalui pemahaman histori, kita belajar bahwa ketahanan nasional adalah tanggung jawab kita semua, tanggung jawab semua bangsa, tanggung jawab semua rakyat. Dengan langkah kecil namun konsisten, kita dapat melakukan penjagaan bangsa dan memperkuat Indonesia dari masa ke masa.